Tiko, seekor tupai yang lincah, duduk di sarangnya yang nyaman tinggi di atas pohon kenari raksasa. Dikelilingi oleh tumpukan kenari, ekspresinya hampa, sedikit rasa tidak puas menyelimuti matanya yang cerah. Dari atas, sebuah suara menarasikan kegelisahan batin Tiko. Tiko diberkahi dengan segalanya, namun hatinya selalu merasa ada yang kurang. Sinar matahari menari-nari melalui dedaunan, menerangi sosok Tiko si tupai yang gelisah di tengah hasil panennya yang berlimpah. Di bawah naungan pohon kenari raksasa, Tiko mengintai. Telinganya tegak mendengar obrolan seru monyet-monyet yang sedang berpetualang. Kabarnya, kacang emas itu lebih lezat dari madu. Seru monyet satu, suaranya bergema di antara dahan, berkilauan seperti matahari dan membuat bahagia selamanya. Tambah monyet dua, matanya terbuka lebar penuh kerinduan. Tiko, sekarang benar-benar terpikat oleh bisikan kacang emas, memutuskan untuk mencarinya sendiri. Jantung kecilnya berdebar kencang karena tekad. Di bawah pohon kenari raksasa, Tiko melompat dari sarangnya, menyebarkan cangkang kenari seperti mimpi yang terlupakan. Dia meninggalkan tempat perlindungannya, meninggalkan kenyamanan rumah yang familiar. Sebuah perjalanan dimulai, ditandai dengan keberangkatan diam-diam di bawah langit yang luas, dan acuh tak acuh. Suara narasi bergema di udara, sebuah pernyataan takdir. Tanpa berpamitan, Tiko memulai perjalanannya. Sinar matahari menciptakan bayangan panjang saat Tiko memulai pencariannya yang sepi. Tiko berjuang melewati air es sungai Beriak. Setiap langkahnya adalah pertempuran melawan dingin yang menggigit. Dingin sungai meresap ke tulangnya, setiap riak mengingatkannya pada perjalanan yang sulit. Tubuhnya menggigil tak terkendali, bukti nyata dari kerasnya sungai yang tak kenal ampun. Setiap napas yang dia ambil adalah awan yang terlihat di udara dingin. Kontras yang mencolok dengan air yang mengalir di sekitarnya. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan tekad, sebuah sumpah diam untuk mengatasi rintangan yang mengerikan. Sungai Beriak membentang di hadapannya, sebuah tantangan berat dalam perjalanan putus asanya. Di bawah terik matahari, Tiko memulai pendakiannya ke bukit berdebu. Setiap langkahnya berat dan susah payah. Panasnya semakin menjadi saat dia mendaki lebih tinggi, keringat melekatkan pakaiannya ke kulitnya, sebuah bukti kelelahan. Tiko berhenti sejenak. Hamparan luas yang kejam membentang di hadapannya, sebuah tantangan bisu bagi tekadnya. Meskipun matahari membakar dan otot-otot terasa sakit, secercah tekad menyala di matanya, mendorongnya maju. Di bawah sinar matahari yang cerah, Tiko mengamati hutan lebat. Matanya yang penuh harapan mencari melalui pepohonan dan semak-semak. Dia mendekati beruang bubu dan kelinci Kiki, ekspresinya dipenuhi dengan antisipasi. "Hei beruang bubu, sudahkah engkau melihat kacang emas?" tanya Tiko. Suaranya bergetar penuh harapan. Beruang bubu mendengus, menepis harapan Tiko. "Itu cuma dongeng, Tiko." Dengan nada memohon, Tiko menatap kelinci Kiki. "Kelinci Kiki, tolong tunjukkan padaku di mana kacang yang berkilauan itu." Di bawah terik matahari tengah hari, wajah Tiko mencerminkan rasa lapar yang menggerogoti dan dahaga yang membakar. Dia mengamati akar pahit, rona tanahnya gagal menggoda perutnya yang kosong. Tiko mencoba memakan akarnya, tetapi wajahnya berubah karena kecewa. Dia meraih buah asam, warna-warni cerah mereka menjanjikan kelegaan, tetapi mereka sama-sama tidak menggugah selera. Dengan mata lelah, Tiko menatap makanan yang tidak menarik, harapannya memudar seiring berjalannya waktu. Narasi bergema melalui hutan. Hari-hari berlalu, Tiko sangat lapar dan sangat haus. Di bawah terik matahari, Tiko ambruk kalah di bawah pohon gundul. Tubuhnya terkulai lemas di tanah yang keras dan tak kenal ampun. Gambaran keputusasaan yang mendalam. Bisikan samar keluar dari bibirnya yang kering, permohonan putus asa di tengah lanskap yang sunyi. "Seandainya aku punya satu saja kacang kenari saat ini," keluh Tiko dengan suara serak dilanda haus. "Aku rela menukarnya dengan semua emas di dunia." Serunya, kata-katanya menjadi saksi betapa perih rasa laparnya. Di bawah sinar matahari yang terik, Hani si burung hantu mendarat dengan anggun di dahan pohon yang gersang. Mata tajamnya terfokus pada sesuatu di bawah, sedikit rasa ingin tahu di tatapannya. Dia memiringkan kepalanya, mempelajari Tiko tupai dengan tatapan yang tahu. "Kenapa kau terlihat seperti kacang yang direbus kesedihan, tupai kecil?" tanya Hani. Suaranya lembut seperti desiran burung hantu. Tiko, bulunya sedikit berantakan, mulai menceritakan pencariannya yang putus asa. Pencarian kacang emas legendaris terungkap dalam penjelasan tulus Tiko. Di bawah pohon gundul, Hani menunjuk ke arah siluet pohon kenari raksasa yang jauh. Sebuah mercusuar di lanskap yang sunyi. Pohon kenari raksasa menjulang di kejauhan. Hani menjelaskan,
Kacang emas itu sebenarnya adalah kacang kenari biasa yang kau miliki. Suaranya menggema penuh kebijaksanaan saat ia melanjutkan, ia menjadi emas dan paling berharga ketika kau lapar, merindukannya, dan bersyukur atas kehadirannya. Pohon gundul itu berdiri sebagai saksi bisu atas pelajaran mendalam Hani. Di bawah langit cerah, wajah Tiko dipenuhi dengan renungan yang hening. Gelombang rasa malu yang tiba-tiba menyelimutinya, matanya memerah dengan kesadaran pedih atas kebodohannya. Beban pengawasannya menghancurkannya saat dia menerima prioritasnya yang salah tempat. Tiko terkejut, sebuah suara bergema mengungkapkan pengejaran butanya terhadap kebahagiaan eksternal. Dia terlalu sibuk mencari kebahagiaan di luar, sampai dia tidak melihat betapa kayanya dia di rumahnya sendiri. Tiko berlari cepat melintasi hutan yang lebat, jantungnya berdebar karena urgensi. Setiap langkah membuatnya terdorong lebih cepat, sebuah perlombaan putus asa melawan ancaman tak terlihat. Sinar matahari menembus dedaunan, menciptakan bayangan beraneka ragam di jalan paniknya. Udara berdesir melewatinya saat dia memacu kakinya hingga batas maksimalnya. Rumahnya memanggil dari kejauhan, mercusuar harapan di padang gurun yang luas. Di bawah pohon kenari raksasa, Tiko melompat dengan gesit menuju sarangnya yang tinggi. Dengan penuh semangat, Tiko memeluk erat tumpukan kacang kenari yang telah lama dinantikannya. Narasi terdengar mengiringi langkah Tiko yang penuh tekad. Tanpa berpikir dua kali, Tiko berlari pulang secepat kakinya bisa membawanya. Bayangan Tiko menghilang di antara rimbunnya dedaunan, membawa serta harapan dan kebahagiaan. Di dalam sarang Tiko, Tiko mengambil sebuah kenari. Matanya berbinar-binar karena antisipasi. Dia menggigit, momen kegembiraan murni dan tak tersentuh membasahi wajahnya. Ini lebih enak dari yang kubayangkan. Serunya, suaranya dipenuhi rasa takjub. Air mata mulai mengalir di wajahnya, sebagai bukti kesenangan tak terduga yang dialaminya. Kenari sederhana telah membuka momen kebahagiaan yang mendalam bagi Tiko. Di dalam sarangnya yang nyaman, Tiko duduk, wajahnya berseri-seri dengan kegembiraan murni, tak tersentuh saat ia menikmati kenari. Dia menatap langit, senyum lembut menghiasi bibirnya. Tiko tidak lagi mencari kacang emas, narasi sebuah suara, lembut dan penuh pengertian. Adegan berfokus pada ekspresi puas Tiko menyoroti kedamaian barunya. Ia belajar menjadi tupai yang bersyukur. Narasi itu menutup kisahnya, merangkum perubahan dalam diri Tiko. Tinggi di dahan pohon kenari raksasa yang luas, Tiko duduk dengan puas. Sinar matahari menari-nari melalui dedaunan saat dia menikmati rasa kenari yang kaya dan gurih. Suara narator dengan lembut memenuhi udara, merajut kisah kepuasan dan harta sederhana. Mulai hari itu, bagi Tiko, setiap kenari di pohon raksasa adalah kacang emas yang tak ternilai harganya. Tutur sang narator melukiskan suasana penuh penghargaan yang baru. Mata Tiko berbinar-binar dengan gembira, gambaran kebahagiaan sederhana di tengah dedaunan yang berbisik. Pesan moral: harta yang sesungguhnya bukanlah yang kau kejar jauh, melainkan yang sudah kau miliki di rumah. Belajarlah bersyukur, maka semua yang kau punya akan terasa seperti emas.